Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat nikmat dan rahmatnya pada hari ini kita diberi kesempatan menikmati semua fasilitas yang Allah ciptakan. Salah satu dari sekian banyak rahmat dan nikmatnya adalah bahwa kami bisa hadir di acara Mutiara Penyuluh pada podcast Penais Jawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Para sahabat penyuluh, tema podcast pada hari ini adalah pemberdayaan ekonomi umat. Tapi sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan diri dulu dan juga memperkenalkan yang alhamdulillah pada saat ini narasumber kita sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Mimi Jamila, saya adalah penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kalideres. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Ustadz Muhammad Iqbal SOSI. Ya, beliau juga penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kalideres. Ya, sedikit saya akan membacakan biodata beliau. Beliau adalah lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah, benar ya Pak Ustadz ya? Pengembangan Masyarakat Islam, jurusannya kemudian pasca sarjana IIKI Jakarta, Ilmu Syariah, Hukum Ekonomi Syariah. Belum lulus. Belum selesai. Ya. Kemudian ya beliau di organisasi sebagai anggota Komisi Dakwah MUI Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Beliau juga sebagai pendamping proses produk halal di Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah atau disingkat MES, betul ya Pak Ustadz ya? Kemudian beliau sebagai pembina Paguyuban Cinta Silaturahmi, pembina Majlis Talim Al-Ikhlas, Ar-Riyadhah, Hikmatul Anwar, MT Al-Ahyar, dan Bani Muhasim. Itu sangat luar biasa pengalaman beliau di bidang organisasi dan kepenyuluhan. Baik sahabat penyuluh dimanapun berada, tema kita hari ini adalah tadi pemberdayaan ekonomi umat. Pak Ustadz, apa kabar hari ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah, khair. Mudah-mudahan baik ya Pak Ustadz. Alhamdulillah baik. Ya, tema kita hari ini adalah pemberdayaan ekonomi umat Pak Ustadz. Kita tahu bahwa dalam ajaran Islam, ekonomi bukanlah sekedar tentang mencari nafkah semata, tetapi juga menjadi bagian integral dari pengabdian kita kepada Allah dan masyarakat. Al-Quran sebagai pedoman utama bagi umat Islam berisi petunjuk dan panduan tentang bagaimana mengatur aspek ekonomi dengan adil dan berkeadilan. Nah, sahabat penyuluh sekalian, marilah kita simak secara lengkap tentang apa itu pemberdayaan ekonomi umat. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Iqbal, tafadhol masykuron. Ya, baik, makasih Bu Ustazah Mimi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Ustazah Mimi Jamila, alhamdulillah telah memberikan kesempatan waktu di ruang yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Amin, amin. Ya, tempatnya sejuk di ruang podcast Penais Jawa. Ya, dan lumayan dingin juga sih. Lumayan, alhamdulillah. Iya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala karunia nikmatnya masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas ya, berkreasi dan juga memberikan manfaat untuk semua saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah juga kita bisa bersilaturahim ya, sekalipun melalui media sosial ya, melalui media podcast ini, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat untuk masyarakat ya di lingkungan kita. Merespon daripada pertanyaan saudari host bahwa memang di dalam spesialisasi penyuluh itu ada beberapa bagian dan beberapa spesialis. Ya, tentu saja kalau saya pribadi memang fokus dan concern dalam spesialisasi pemberdayaan ekonomi umat. Oh, berarti tepat ya Pak Ustadz ya. Tapi memang itu punya dasar ya, punya dasar dan punya tujuan, punya misi, punya visi yang jelas. Tujuannya adalah bagaimana kita sebagai penyuluh ini bisa memberikan kontribusi, ya bisa mengambil peran sesuai dengan tupoksi kita, yaitu memberikan informasi, memberikan edukasi dan konsultasi gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai penyuluh mengambil concern pada pemberdayaan ekonomi umat, berarti kita harus memplanningkan ya, merencanakan bagaimana kita mencoba memapping wilayah binaan kita kira-kira di wilayah binaan-binaan ini yang memang dari sisi ekonomi yang masih di bawah rata-rata gitu kan. Berarti kita mencoba memberikan beberapa konsep, ya memberikan beberapa pendampingan terhadap masyarakat gitu. Dan alhamdulillah saja Mimi, saya pribadi di KUA Kecamatan Kalideres di tahun 2021 ya, di tahun 2021 mencoba bersama kawan-kawan penyuluh non PNS, ya alhamdulillah kita sudah membentuk sebuah kelompok binaan yang berbasis pemberdayaan ekonomi, berbasis koperasi. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz ya. Kenapa kita mengambil basisnya di koperasi? Karena memang Indonesia kan identiknya senang berkumpul. Ya, senang berkumpul, senang diskusi, terus juga senang ya kalau mungkin kalau di pelataran-pelataran kampung gitu ya, senang ngopi bareng kan seperti itu. Nah, di momen-momen seperti itu kita mencoba membuka mindset ya, terutama teman-teman penyuluh. Bagaimana kita mengambil peran kita di penyuluh ini supaya memberikan kemaslahatan ya. Paling tidak kita punya kontribusi yang besar lah untuk masyarakat, khususnya untuk binaan yang di wilayah kita. Dan alhamdulillah berarti sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun ya, dari 2021. Dan ini memang ya berproses ya. Jadi ketika kita memang mau memfokuskan ya, peran kita gitu kan ya, kita harus benar-benar harus banyak menambah pengalaman ya. Menambah pengalaman, pengetahuan ya sesuai dengan yang kita ambil, yang kita pilih ya. Kalau misalkan kita concern dalam pemberdayaan ekonomi umat ya berarti kita harus banyak belajar juga, mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Kenapa? Karena memang kalau tidak seperti itu, kita tidak mengupgrade ya pengetahuan kita, pengalaman kita, yaitu nantinya akan apa ya, tidak update dengan zaman sekarang gitu kan ya. Apalagi sekarang kan zaman digital. Iya, zaman digital. Semua ya kan ya. Semua transaksi digital ya. Semua apa namanya perdagangan ya, bisnis ya semuanya basisnya digital. Ya, hampir semua lini lah. Nah, oleh karena itu buat kawan-kawan ya khususnya yang yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi, kita harus banyak kolaborasi ya, banyak bekerja sama dan juga harus membuka pintu ruang diskusi ya, bagaimana supaya umat ini berdaya. Berdaya dalam arti
mandiri, ya. Secara ekonomi ya Pak Ustadz. Jadi kita berdayakan tidak hanya secara kebutuhannya saja, tapi kita harus berdayakan bagaimana ketika misalkan kita bangun mental, ya, binaan kita nih, ketika kita bangun diawali dengan mentalnya sudah kuat, ya, berarti ketika misalkan ada proses permasalahan atau persoalan, ketika misalkan dia terpuruk dalam usahanya, paling tidak dia bisa bangkit kembali. Gitu kuncinya paling tidak, Bu Ustazah Mimi Jamila. Ya. Oke, baik. Nah, tadi kan udah diungkapkan bahwa di KUA Kecamatan Kalideres ini para penyuluhnya membuat koperasi ya untuk anggota untuk binaan-binaan gitu. Ya. Untuk sementara ini koperasi yang dibuat ini apakah sudah mengcover nih Pak Ustadz semua binaan penyuluh yang ada di KUA Kalideres, mungkin menjadi anggota koperasi atau gimana gitu Pak Ustadz? Iya, karena memang ini kita mengawali dari berbasisnya Majelis Taklim dulu ya. Pada Majelis Taklim kita merangkul kerjasama dengan pimpinan Majelis Taklim dan jamaahnya. Ya, ketika mungkin nanti ini kan berproses ya. Ketika misalkan nanti ada saudara-saudara kita ya di luar Majelis Taklim, ya kan, atau mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan di lingkungan, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, makanya mungkin tingkat yang lebih jauh lagi ya, lebih luas lagi, karena tujuannya adalah bagaimana penyuluh ini ya punya kebermanfaatan, peran. Paling tidak teman-teman penyuluh yang punya ilmu di bidang apapun gitu ya terkait dalam pemberdayaan ekonomi bisa membantu masyarakat supaya masyarakat ini berdaya dan masyarakat ini tidak hanya terkungkung dalam ketika kita pendampingan pedagang kecil misalkan ya. Jadi mereka membantu di penyuluh ini membantu supaya pangsa pasar lebih luas. Ya, jadi kita tidak menutup kemungkinan go-nya lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Ya, tidak hanya di berbasis Majelis Taklim aja. Mudah-mudahan gitu. kita tetap berproses. Berarti gitu. Program jangka panjangnya jangka gitu. Panjangnya seperti itu, insyaallah. Gitu. Terus gini nih Pak Ustadz, karena ini koperasi itu dimotori sama penyuluh gitu ya. Nah, kebermanfaatannya dari anggota-anggota yang sudah mendaftar nih, yang bisa menjadi anggota koperasi itu sejauh ini apa saja tuh yang mereka rasakan gitu dengan adanya koperasi ini dalam pemberdayaan ekonomi umat ini gitu. Yang pertama karena memang basis kita ini koperasinya adalah koperasi konsumen, ya. Jadi kita mencoba memudahkan anggota-anggota koperasi ini ketika mereka butuh bahan pokok, terus juga mungkin kebutuhan apapun, karena memang kita sifatnya konsumen, ya berarti kita berusaha kepada anggota ini menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggota, ya baik dalam misalnya kebutuhan rumah tangga, ya kebutuhan pokok, kebutuhan yang lainnya lah, ya sesuai dengan layanan kita dalam koperasi konsumen ini. Dan terus juga mungkin di samping mendapatkan manfaat lebih mudah, lebih mudah dan lebih terjangkau gitu kan. Terus juga teman-teman anggota bisa menambah wawasan juga dalam kajian keislaman, karena kita membuka pertemuan juga kan ya. Baik dalam diskusi online ataupun offline gitu ya. Nah terus juga karena memang dia ada beberapa simpanan yang kita kelola gitu kan ya. Baik simpanan sukarela itu kan buat teman-teman anggota bisa diambil kapanpun ya. Kayak tabungan gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau simpanan pokok dan simpanan wajib ini ya mungkin nanti kita akan berproses dan kita diskusikan untuk kita kelola bagaimana supaya koperasi tetap berjalan dan eksis ya, memberikan manfaat buat anggota khususnya ya, umumnya buat masyarakat. Nah terus juga untuk simpanan sosial itu kan bisa kita manfaatkan untuk membantu masyarakat miskin, ya kita sudah melakukan kegiatan sosial kan, berupa santunan kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya. Baik. Jadi oke, sekarang coba untuk koperasi ini
tadi ada beberapa simpanan Pak Ustadz, ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dan simpanan dana sosial. Nah, ini peruntukannya untuk apa saja gitu. Jadi supaya nanti kalau ada yang berminat gitu untuk bisa bergabung di koperasi bentukan dari penyuluh KUA Kalideres ini, apa saja tentang simpanan-simpanan itu dan kebermanfaatannya, seperti itu. Ya, jadi dari pengelolaan keuangan yang masuk dalam koperasi itu, kalau uang yang tabungan mereka yang sukarela itu, ya kita juga, dan juga yang simpanan pokok itu, simpanan wajibnya juga, itu yang nantinya akan kita kelola. Mencoba mencari peluang yang tepat, ya. Beberapa kali kita sudah melakukan kegiatan pengadaan barang, ya. Sekalipun memang keuntungan itu ya belum begitu besar, tapi paling tidak kita bisa eksis, bisa continue gitu kan ya. Dari yang kecil dulu kita mulai. Ya, paling tidak dari yang kecil itu bisa besar mungkin di kemudian hari gitu kan. Jadi yang jelas kita mencoba menjaga amanah dulu ya, amanah dari anggota, supaya anggota ini betul-betul nyaman ya dengan berkoperasi gitu kan, dengan berkoperasi. Ya, karena tujuan kita ya lagi-lagi adalah syirka at-ta'awuniyah gitu ya, kalau dalam bahasa muamalahnya betul. Syirka at-ta'awuniyah itu bekerja sama dalam saling tolong menolong. Betul. Jadi istilahnya yang tertinggi itu ya adalah keputusan anggota ya, bukan pengurus, bukan pengawas gitu kan. Ya, seperti itu saja Mimi. Oke, baik. Jadi sebagai bentukan gitu pemberdayaan ekonomi umat ini, salah satu yang dilakukan oleh penyuluh Kalideres adalah dengan membentuk sebuah koperasi. Ya, binaan khusus maksudnya. Binaan khusus gitu ya. Binaan khusus adalah anggota koperasi gitu Pak Ustadz. Dan koperasi ini tadi namanya bukan koperasi simpan pinjam ya Pak Ustadz? Bukan. Jadi koperasi konsumen. Nah, ya, ini nih perlu diketahui juga, karena kan kebanyakan yang masyarakat sebagian besar ya Pak Ustadz ya, itu mengetahuinya hanya koperasi simpan pinjam, bahwa di koperasi itu bisa meminjam gitu kan gitu. Nah, kalau konsumen itu bisa juga meminjam atau tidak, atau hanya kebutuhan saja gitu? Sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, ya, karena memang ada ketentuan-ketentuan ya dalam berkoperasi itu. Nah, ketika misalkan kita sudah mengambil keputusan, karena kan persyaratan berbeda-beda ya kan ya, ketika misalkan simpan pinjam berarti kan kita harus punya modal besar juga ya, tapi kalau untuk konsumen grid ininya modal nggak begitu besar kan gitu ya. Jadi apa yang kita sudah kelola gitu kan keuangan anggota ini ya, kita baru pengelolaan ini dalam taraf kebutuhan pokok ya, dan juga mungkin kebutuhan primer juga gitu kan ya, itu kita penuhin ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman anggota yang mudah-mudahan bisa nyaman ya dengan berkoperasi gitu kan. Tujuan kita seperti itu. Iya. Alhamdulillah, luar biasa ya penjelasan dari narasumber kita pada hari ini, bahwa pemberdayaan ekonomi umat yang salah satunya yang sudah dilakukan sebagai solusi dari kemandirian kemandirian umat dalam hal ekonomi, itu adalah dengan membentuk sebuah koperasi yang namanya koperasi konsumen, itu dimotori oleh penyuluh KUA Kalideres. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk jangka panjangnya gitu Pak Ustadz ya, kita bisa memperluas lagi untuk menerima keanggotaan koperasi yang diberi nama apa itu Pak Ustadz koperasinya? Koperasi Amanah Mandiri Sejahtera Bahagia. Ada bahagianya. Iya, dari kalau udah sejahtera pasti bahagia gitu ya Pak Ustadz. Ya, mungkin demikian. Alhamdulillah perbincangan kita luar biasa pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Ustadz atas kesediaan dan penjelasannya yang sangat luar biasa.
Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.